rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Silakan duduk. Frater, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih, pada pagi menjelang siang ini kita berkumpul di restoran Sentosa ini untuk merayakan Ekaristi, terutama komunitas Living Word atau Sabda yang hidup. Dan kita ingin bersyukur atas peristiwa Natal. Tuhan Yesus lahir ke dunia untuk menjadi juru selamat kita. Kita juga mohon rahmat untuk tahun 2024 yang tinggal menghitung hari. Karena ini sudah tanggal 30, besok 31, lalu besoknya sudah tahun baru. 48 jam lagi ya, menurut Anton Hills ini. Nah, kita mohon rahmat untuk tahun yang telah lalu ya kita syukuri, tapi untuk tahun yang akan datang semoga Tuhan tetap menyertai kita dengan kasih setianya. Amin. Sadar bahwa kita manusia lemah, mari kita hening mohon ampun pada Tuhan agar kita layak merayakan Ekaristi Kudus. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, hadirlah di sini. Utuslah Roh-Mu yang kudus ke dalam pikiran dan hati kami, agar kami Kau mampukan untuk mendengarkan sabda-Mu, sehingga sabda yang kami dengar kami renungkan, dan sabda yang kami renungkan dapat kami laksanakan dalam hidup sehari-hari dengan pengantaraan Kristus, Allah yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Yohanes. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni karena nama Yesus. Aku menulis kepadamu, hai para bapak, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, sebab kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, hai para bapa, sebab bapak-bapak telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda, sebab kamu kuat dan firman Allah diam di dalam
kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang melenyap bersama keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Sabdamu Bapa Bagai Air Segar. Marilah hai para bangsa, sudilah sujud di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang menyinari seluruh muka bumi. Menurut lu
ada di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadat dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari ini anak-anak Yesus dipersembahkan di bait Allah. Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat siang saudari-saudara yang terkasih. Apa kabar semuanya? Ini yang bikin saya senang, nanya apa kabar, jawabannya luar biasa. Pertanda Anda ini orang-orang yang hidupnya penuh syukur. Orang yang hidupnya penuh syukur biasanya gampang bahagia. Apakah pada siang hari ini Anda termasuk orang yang bahagia? Kalau gitu gunakan tangannya, tepuk ke dada, saya bahagia. Sekarang tepuk ke pundak kiri atau kanan teman Anda, kamu bahagia juga ya. Jangan kencang-kencang. Saya punya konsep kebahagiaan. Kalau Anda setuju, katakan amin. Belum saya katakan konsepnya. Bunyinya begini: bahagiakanlah orang lain, lihat orang lain bahagia melalui saya, maka saya bahagia. Amin. Anda jangan amin-amin aja loh ya. Karena amin itu artinya setuju. Jadi, kenapa saya katakan jangan amin-amin aja? Buktinya, kita sering mendengar kalimat ini. Saya tidak tahu kalimat ini Anda sendiri yang mengatakan atau orang lain yang mengatakan, tapi Anda mendengarnya. Kalimatnya bunyinya begini: kenapa sih kamu gak bisa membahagiakan aku sedikit aja? Halo? Pernah dengar? Yang ngomong sendiri atau orang lain? Terima kasih atas kejujurannya. Sekarang pertanyaannya, kalimat itu cocok nggak dengan konsep kebahagiaan yang telah kita amini tadi? Tidak cocok, sebab dia menuntut orang lain membahagiakan aku, sementara yang kita amini, kitalah yang membahagiakan orang lain. Luar biasa. Sekarang sampaikan kepada teman di kiri atau kanan, bahagiakan orang lain. Lihat orang lain bahagia melalui kamu, maka kamu akan bahagia. Sekarang tambahin satu kalimat, kamu gak usah menuntut orang lain membahagiakan diri kamu. Ayo tambahin satu kalimat. Sekarang pertanyaannya, siapakah idola atau teladannya yang hidupnya ingin membahagiakan orang lain?
Yesus sendiri. Dia turun ke dunia, lahir di dunia, dirayakan di seluruh dunia. Nama perayaannya Natal. Betul? Setelah itu Yesus hidup, lalu berkarya, lalu dia mau wafat di salib, menyerahkan tubuh dan darahnya. Inilah tubuhku, makanlah, inilah darahku, minumlah. Ini pakai bahasa saya, gak apa-apa aku yang harusnya hidup mati, supaya kamu yang harusnya mati karena dosa hidup dan selamat. Luar biasa gak? Jadi Yesus datang ke dunia untuk dirinya sendiri atau untuk kita? Supaya kita dosanya ditebus dan kita diselamatkan. Betul tidak? Dan kita pengikut Yesus atau bukan? Maka kita pun hidup harus bukan untuk diri sendiri, tapi untuk orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah sekarang Yesus itu kelahirannya telah dinubuatkan jauh ketika perjanjian lama oleh Nabi Yesaya. Kalau nggak percaya nanti baca Yesaya 9. Kira-kira nubuatnya begini: seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera dia berikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebut orang. Namanya bagus-bagus nih. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, udah punya kuartet sekarang ya. Nah, itulah yang dinubuatkan oleh Yesaya dalam Yesaya 9, lalu dijadikan sebuah lagu, dan lagu itu yang barusan dinyanyikan. Seorang anak telah lahir untuk kita, bukan untuk dirinya. Seorang putra dia berikan untuk siapa? Untuk kita. Lalu namanya siapa? Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah dia, Yesus Tuhan. Dia adalah juru selamat dunia. Kalau ngomong juru itu artinya yang paling pintar. Kalau dia pintar memasak disebut, pintar bicara disebut, pintar mengemudi disebut, pintar menyelamatkan disebut. Siapa itu? Jangan cari juru selamat yang lain. Amin. Coba deh, misalnya nih ya, Anda lagi kumpul di sini, misa perayaan Natal pula, terus Anda lihat, loh kok bunganya goyang, loh kok salibnya ini goyang, Anda lari nggak? Halo? Oh nggak kelihatan ya teh? Terima kasih atas kejujurannya. Ya udah, lalu ada yang bisik-bisik, goyang kayaknya gempa nih, gitu. Ada yang bisik-bisik ada, gempa nih goyang. Anda akan turun ke bawah nggak? Biar apa? Nah, Anda lupa juru selamatnya ada di sini. Kok malah pada turun? Halo? Jadi saya mau tanya, ada nggak yang lebih penting daripada kata selamat? Ada nggak? Mungkin Anda akan ngomong begini, masih bingung pertanyaan saya. Saya bilang, menurut saya nggak ada yang lebih penting daripada kata selamat. Misalnya Anda bilang,
Yang lebih penting itu Romo kaya, dan betul kaya, uangnya nggak berseri, mau beli apa aja bisa. Nggak taunya mati, terus mati nggak selamat. Bagaimana? Romo yang paling penting itu bukan kaya, yang paling penting itu kita terkenal, kalau perlu jadi orang nomor 1. Ini sekarang sebentar lagi Februari lagi direbutkan jadi orang nomor 1 dan 2. Betul nggak? Mau pilih 1, 2 atau 3? Halo? 4 lah. 1, 2, 3, sayang semuanya. Nah itu nanti urusan ada hati nurani. Saya harus berhati-hati gitu. Ya. Tapi yang ingin saya katakan, seandainya tuh Anda berhasil jadi orang nomor 1, mungkin harus promosi dan mengeluarkan uang triliunan. Nama Anda disebut di mana-mana, wajah Anda terpampang di mana-mana, urusan hidup Anda lancar jaya, nggak pernah kena macet. Mati, nggak selamat. Percuma nggak? Romo yang paling penting bukan kaya, yang paling penting bukan jadi orang nomor 1. Yang paling penting itu sehat. Kalau kita sehat mau ngapa-ngapain aja enak, makan enak, tidur enak, jalan-jalan enak, kerja enak. Halo? Bener, Anda sehat terus nggak pernah sakit. Teman-teman Anda udah mati, Anda nggak mati-mati. Tapi karena manusia terdiri dari tulang, daging, dan darah, akhirnya Anda mati di usia 126 tahun. Itu pun udah tanpa teman-teman. Akhirnya udah tua bangka begitu matinya nggak selamat. Percuma nggak? Sekarang saya ulang pertanyaannya, ada nggak yang lebih penting daripada kata selamat? Nggak ada. Kalau nggak penting-penting amat, ngapain juga Allah mau mengutus putranya Yesus ke dunia? Itu berarti ini misi yang sangat penting, menyelamatkan jiwa-jiwa atau manusia. Amin. Pokoknya kalau saya ngomong amin itu gak ada kaitan sama pasangan presiden dan wakil presiden. Karena tadi saya udah ngomong amin artinya setuju, bukan singkatan. Betul? Jadi yang paling penting itu apa? Sekarang kasih tahu sama diri Anda sendiri, gunakan tangannya. Tuhan, saya mau selamat. Ayo lakukan Anda. Dan Engkaulah Yesus juru selamatku. Sekarang kasih tahu sebelah kiri atau kanan, Yesuslah juru selamatku. Jangan cari jalan. Seperti apapun keadaan kita sekarang. Tadi udah disebut, walaupun saya nggak enak nyebutnya, nggak lihat kayak, mungkin nggak dengar kayak, susah jalan kayak, nggak normal kayak, tetap aja Yesus juru selamatku. Betul tidak? Yesus mencintaiku. Semua di sini berdosa nggak? Berdosa. Tapi dosanya ditebus Tuhan Yesus nggak? Semua di sini dikasih Yesus nggak? Dan akan diselamatkan Tuhan Yesus enggak? Itu yang paling penting. Betul tidak? Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, menjadi sama dengan manusia. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Dia lahir, Dia mati, dan Dia bangkit untuk menebus dosa dan menyelamatkan kita. Itu yang paling penting. Natal yang kita rayakan hari ini atau mungkin Natal yang lalu dan tahun-tahun yang akan datang, kita merayakan kehadiran Juru Selamat yang penuh kasih, yang menebus dosa kita.
Nah, ngomong-ngomong tentang tahun baru, ini kita tinggal berapa jam tadi? 48 jam kira-kira ya. Jadi besok tanggal 31 malam ya, main jangan jauh-jauh, takutnya Anda nanti pulang udah setahun lagi balik ya. Tahun depan. Iya. Biasanya kan mengatakan cepat banget ini dari 2023 ke 2024. Itu kan berarti kita ngomong tentang tahun baru. Sebenarnya yang disebut waktu itu cuma ada 3. Anda jangan lihat jari saya dikiranya saya pendukung tertentu ya. Waktu itu cuma ada 3 ya toh? Yaitu kapan? Yang telah lalu atau kemarin, yang sekarang atau hari ini, dan yang berikutnya yang akan datang atau hari esok. Betul? Oke. Sekarang Romo ingin mengatakan ada apa dengan waktu itu? Waktu sih cuma sama lah, Januari sampai Desember, jam 1 sampai jam 12, sama ya, Senin sampai Minggu, cuma gitu-gitu aja diputar-putar ya. Tapi yang paling penting adalah mengisi waktu itu. Nah, usul saya begini, tapi tolong habis saya ngomong digemakan di dalam hati. Untuk yang telah lalu, dengan segala suka duka sakit sehat untuk malam Brazil gagal, kita serahkan kepada kerahiman Tuhan. Untuk yang telah lalu, kita serahkan kepada kerahiman Tuhan. Coba gemakan dalam hati. Untuk yang telah lalu, kita serahkan kepada kerahiman Tuhan. Jadi nggak usah banyak nengok ke belakang, udah berlalu, Tuhan udah ampuni semua dengan kerahimannya. Amin. Gak usah dibikin lagi, udah lewat. Untuk yang akan datang, Anda juga gak usah pusing. Oh nanti yang menang siapa? Kalau yang menang ini nanti ngamuk gua, gak usah pusing. Orang pokoknya orang gak usah pusing. Untuk yang akan datang, kita serahkan kepada kebaikan Tuhan. Coba diulangi. Untuk yang akan datang, kita serahkan kepada kebaikan Tuhan. Kemarin-kemarin Tuhan baik gak sama kita? Pasti hari esok juga Tuhan akan baik sama ya. Coba kemarin. Untuk yang akan datang, kita serahkan kepada kebaikan Tuhan. Ini saya yang ngomong itu nggak tahu akan datang akan terjadi apa, tapi saya percaya kita serahkan pada kebaikan Tuhan. Untuk yang masa sekarang, kita serahkan kepada penyertaan Tuhan. Ulang. Kita serahkan kepada penyertaan Tuhan. Oke, sekarang diulangi untuk diri Anda pribadi. Setelah itu kasih tahu sebelahnya. 1, 2, 3. Untuk yang telah lalu, kita serahkan kepada kerahiman Tuhan. Untuk yang akan datang, kita serahkan pada kebaikan Tuhan. Untuk yang sekarang, kita serahkan pada penyertaan Tuhan. Sebab janji Tuhan cuma satu, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir. Oke, sekarang kasih tahu sebelahnya. Untuk yang lelah, udah serahkan pada kerahiman Tuhan. Untuk yang masa depan, udah serahkan pada kebaikan Tuhan. Untuk yang masa sekarang, udah serahkan pada penyertaan Tuhan. Kasih tahu. Pelan-pelan ya. Nah sekarang udah lega semua? Oke. Untuk yang telah lalu Anda masih pikirin? Udah serahkan pada kerahiman Tuhan? Udah diampuni semua dosanya? Ini luar biasa, tepuk tangan untuk Tuhan. Untuk yang akan datang apakah Anda tetap akan takut, khawatir, gelisah? Kita serahkan kepada siapa? Kebaikan Tuhan. Ini luar biasa, tepuk tangan. Untuk jalanan yang masa sekarang ini, detik demi detik, jam demi jam, kita serahkan kepada kebaikan Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk penyertaan. Udah tenang aja, Tuhan itu baik. Kalau berdosa diampuni. Untuk kekhawatiran akan datang, aku tetap baik sama kamu. Untuk yang sekarang, engkau gak jalan sendiri, aku sertai. Asik gak?
Oke, sekarang saya mau tanya tapi jawab dengan jujur. Ada yang masih khawatir? Ada yang masih takut? Wah, kayaknya udah Natalan dan tahun baru semua nih. Tepuk tangan tapi masih takut. Kita dapat jalan sendiri. Jangan takut. Nah, saya ingin mengutip satu lagi. Tema Natal Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia 2023 adalah apa ya? Ada yang tahu? Kemuliaan bagi Allah dan di bumi. Itu diambil dari Lukas bab 2 ayat 14. Kalau kalimat yang lebih panjangnya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, apa sih sebenarnya tema ini untuk kita maknanya? Saya cuma ambil satu, ini ada kaitan sama pemerhati Living Word. Jika kita ingin memuliakan Allah, nggak ada jalan lain. Ciptakan damai dengan memuliakan manusia. Pertanyaannya, siapakah yang harus kita muliakan supaya Allah itu dimuliakan? Manusia. Manusia yang seperti apakah yang membuat Allah itu merasa dimuliakan? Gloria Dei Homo Vivens. Kalau ingin memuliakan Allah, bukan dengan puji-pujian, bukan dengan puisi, bukan dengan aneka yang lain, tapi dengan memuliakan manusia. Caranya gimana? Menurut Matius 25 ayat 40 adalah, apapun yang kamu lakukan untuk saudaramu yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk Allah. Berarti kalau ingin menyenangkan dan memuliakan Tuhan, muliakanlah tuh yang paling hina itu. Yang paling hina itu siapa? Menurut Matius 25 40, yang haus, yang lapar, yang orang asing, yang telanjang, yang sakit, yang di penjara. Betul nggak? Kalau bahasa Uskupan Agung Jakarta itu Matius 25 ayat 40 itu diringkas menjadi LKMTD. Apa itu LKMTD? Lemah, kecil, miskin, tersingkir, difabel. Semakin Anda memuliakan yang lemah, yang miskin, yang tersingkir dan difabel, Anda sedang memuliakan Allah. Jadi saya ingin meneguhkan teman-teman di Living Word. Semakin Anda muliakan teman-teman kita yang punya keterbatasan ini, Anda sedang memuliakan Allah. Kalau Anda memuliakan orang yang bisa membalas memuliakan Anda, apa bedanya dengan orang jahat? Dan Anda punya perhatian khusus, waktu, tenaga, pikiran, uang, mungkin sebagian. Perhatian kita luar biasa, hati kita untuk mereka. Ya inilah cara kita ingin memuliakan Tuhan. Saya senang ada diam, kayaknya lagi mikir. Terharu. Jadi lanjutkan Living Word. Bukan hanya tahun ini, untuk tahun-tahun mendatang. Karena inilah cara kita atau komunitas ini ingin memuliakan Allah. Semoga itu terjadi terus-menerus pada diri kita, sehingga nanti kalau Tuhan nanya, waktu aku ini, kamu ini, aku nggak gitu, kita udah bisa jawab. Memperhatikan aku nggak? Menolong aku nggak? Nengok aku nggak? Nuntun aku nggak? Saya tahu punya anak, punya saudara, punya sahabat, punya kenalan yang punya keterbatasan, itu pasti repot. Tapi repotnya itu kan belum sampai mati. Halo? Saya senang nih. Kalau udah halo, kalau saya, pasti halo nih. Jadi saya ingin mengatakan,
Yesus itu sampai mati loh, kita ini belum sampai mati. Maka di bagian akhir ini kata kisahnya adalah ini. Sebenarnya pilar hidup gereja itu ada 5. Cuma disebut sampai 4 doang, yang kelima jarang disebut. 1. Koinonia atau persekutuan. 2. Liturgia atau peribadatan. 3. Kerigma atau pewartaan. 4. Diakonia atau pelayanan. Yang kelima ini jarang disebut. Namanya martiria atau mati demi iman. Saya yakin kenapa jarang disebut, karena hari ini orang nggak mau mati demi iman jadi martir, betul nggak? Tapi ayo kita turunkan grade-nya sedikit, nggak usah mati, tapi berkorban, mau nggak? Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran, korban perasaan, korban sebagian dari rezeki kita untuk Yesus juga. Yaitu siapa? Apapun yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan. Kalau nggak usah sampai mati, tapi berkorban waktu, berkorban repot-repot. Itu udah dijawab betul, berarti korbannya selesai. Akhirnya pantun dulu. Kalau bagus bilang, buat apa memakai bantal kalau tidurnya di dalam peti? Buat apa merayakan Natal kalau Yesus tidak lahir di hati? Kita hening sejenak pada saat satu. Kita dengan doa umat. Allah Bapa yang penuh kasih, pada hari ini kami ingin memanjatkan doa. Dengarkanlah doa umat. Untuk Sri Paulus, Bapak Uskup dan para imam, khususnya untuk Romo Aloysius Susilo Wijoyo PR, mohon diberi kesehatan yang baik dan berkati pelayanannya, semoga menjadi gembala yang baik seturut teladan Yesus yang penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Untuk komunitas Living Word, semoga komunitas Living Word semakin berkembang. Mohon Tuhan melimpahkan pengurus dan anggotanya semangat rendah hati, melayani dengan tulus serta sebagai pembawa sukacita, terutama bagi saudara-saudara yang difabel, serta setiap pelayanannya nama Tuhan selalu dipermuliakan. Marilah kita mohon. Untuk saudara-saudara yang difabel dimanapun berada, mampukanlah mereka merasakan kasih Tuhan Yesus, Raja semesta alam, yang selalu menuntun perjalanan hidupnya sehingga tetap semangat, kuat, dan dapat menjadi saluran berkat bagi sesama. Marilah kita mohon. Kami ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk Koko Adi, Hari Janto, dan semua difabel yang sakit. Mohon Tuhan memberikan mukjizat kesembuhan dan pulihkan kesehatannya, serta berkati semua dengan masa depan yang baik. Marilah kita mohon. Untuk kita semua yang hadir di sini, mohon diberikan kesehatan, perlindungan, dan penyertaan Tuhan, dan mohon Tuhan berkati pelayanan kami semua. Semoga selalu menebarkan kasih kepada setiap orang yang merindukan dan penuh harapan untuk hidup.
Marilah kita mohon. Kita hening sejenak berdoa untuk wujud kita masing-masing. Semoga juga tercipta damai. Perang Ukraina Rusia, Palestina Israel, dan negara lain. Para pemimpinnya memberi semangat berdamai, bukan berperang. Juga untuk Indonesia yang akan pemilihan umum Februari tahun depan, yang sudah mulai menghangat di penghujung tahun ini. Semoga walau pilihan berbeda, kami tetap bersatu dan damai. Dan untuk keluarga-keluarga yang sedang mengalami kesulitan, mungkin karena sakit penyakit, mungkin karena ekonomi rumah tangga, mungkin karena relasi yang tidak harmonis, tetap penuh pengharapan dan tidak putus asa. Dan untuk kami semua yang hadir di sini, biarlah kami boleh memuliakan-Mu ya Tuhan, dengan menciptakan damai bagi sesama, terutama mereka yang kurang beruntung dan membutuhkan perhatian dan kasih. Amin. Seluruh doa ini ya Bapa kembali kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu. Hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Ya Tuhan, basuhlah dari kesalahan, disucikan aku dari dosa. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang penuh kasih, terimalah persembahan roti dan anggur yang kami persatukan dengan persembahan diri kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu agar dalam dirinya semesta yang telah jauh diperbarui dan manusia yang tersesat dipanggil kembali dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah berjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darah." Agunglah misteri iman kita. Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami keluarga pelayan menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih,
dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal Suharyo serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihilah kami semua agar kami ikut terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa sambil bernyanyi. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Kita siapkan hati untuk beradorasi atau penghormatan sakramen mati. Sungguh
Engkau berkenan membukakan kami kekayaan rahmat-Mu yang tak terhingga. Kami mohon supaya kami bersama dengan menyatakan tunduk dan hormat menunjukkan juga hasil pertobatan yang pantas demi Kristus Tuhan kami. Kita berdoa bersama-sama kebaktian kepada hati kudus Yesus yang Maha Kudus. Yesus yang Maha Baik, sejenak berdoa di hadapan Sang Roh Kudus.
menyisakan kenangan akan kesengsaraan dalam sakramen yang mengagumkan ini. Kami mohon semoga kami dapat menghormati tubuh dan darah-Mu. Sedemikian ya kami selalu dapat menikmati buah dari penebusan-Mu. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Terpujilah Allah. Terpujilah Yesus Kristus. Sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha indah. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Santo Yosef, Raja yang amat suci. Anak domba Allah Anak domba Allah Anak domba Allah Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke dalam perjamuan. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan terima kasih Kau kumpulkan kami di sini, terutama komunitas Living Word. Semoga kami senantiasa mensyukuri kehidupan kami, seperti apapun keadaan kami adalah orang-orang yang Kau cintai, Kau tebus, Kau selamatkan melalui Putra-Mu Yesus. Sebentar kami juga akan memasuki tahun baru 2024. Kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kami, keluarga kami, gereja dan bangsa kami, dunia kami. Tapi kami percaya Kau adalah Allah yang baik, yang penuh kasih setia menyertai dinamika kehidupan kami. Semuanya kembali kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.